Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Bintoro, kelas reguler B dengan NIM 20063AF. Saya dari Akademik Farmasi Yamasi. Di sini saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang slide pertama dan slide kedua tentang transportasi pada tumbuhan. Tugas ini diberikan oleh Bapak Raymond Arif, SSI, MSI. Saya akan menjelaskan mengenai transportasi dari tumbuhan, mengenai jaringan transportasi pada tumbuhan. Jaringan transportasi pada tumbuhan yaitu berkas pengangkut pada tumbuhan terdiri dari xilem dan phloem. Xilem dan phloem adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem penganut pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan kemudian zat tumbuhan. Zat makanan yang dibuat oleh daun akan diangkut melalui phloem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Xilem dan phloem adalah jaringan yang penganut yang keseluruhannya terpisah. Xilem yang ada di akar bersambungan dengan xilem yang ada di batang dan di daun, sedangkan phloem yang berhubungan ke semua bagian tumbuhan. Yang kedua yaitu mekanisme transportasi pada tumbuhan. Ada dua. Yang pertama yaitu transportasi air. Air adalah zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Air adalah salah satu jenis zat yang termasuk ke dalam kelompok zat cair. Peristiwa masuk dan keluarnya air dari dalam tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada saat kondisi lingkungan lembab atau jumlah air di lingkungan tinggi, maka air yang akan masuk ke dalam tumbuhan. Akan tetapi apabila lingkungan di sekitar tumbuhan kering dan jumlah uap air di lingkungan rendah, uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat di daun. Proses ini disebut transpirasi. Zat pelarut adalah zat yang memerlukan zat lain. Pada materi ini yang berperan sebagai zat pelarut adalah air. Adapun zat terlarut yang ada dalam lainnya yaitu pada proses ini berperan sebagai zat terlarut adalah mineral, tanah, gula, dan besi sebagai fotosintesis. Jaringan pada akar mulai dari jaringan terluar hingga terdalam adalah jaringan yang dilalui oleh air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Berikut ini yaitu jaringan yang dilalui oleh air ketika masuk ke tumbuhan, yaitu dari epidermis terus ke cortex, dari cortex ke endodermis, dan yang terakhir ke perisikel xilem. Yang coba perhatikan gambar yang tertera pada slide, yaitu pertama-tama air diserap oleh tumbuhan, akar, kemudian air masuk ke dalam sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya air akan melalui konteks. Dari konteks air kemudian melalui dengan endodermis dan perisikel. Selanjutnya air masuk ke dalam jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, selanjutnya air akan bergerak ke dalam xilem batang dan ke xilem daun. Ada sebuah pertanyaan yang menarik yang saya dapatkan dari slide ini, yaitu tumbuhan tidak mempunyai mekanisme penopang cairan seperti pada jantung manusia. Lalu bagaimana air dapat naik ke akar, dari akar ke bagian tumbuhan yang lain lebih tinggi? Berdasarkan hasil yang saya baca dari beberapa situs penelitian para ilmuwan, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya sifat ini yang seperti terdapat pada pipa kapiler. Yang kedua yaitu transportasi nutrisi. Semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, serta bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses yang namanya pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke
pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floam. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide kedua. Selanjutnya yaitu slide kedua tentang mekanisme transpirasi. Secara alamiah, tumbuhan mengalami kehilangan air melalui penguapan. Proses kehilangan air pada tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Pada transpirasi, hal yang penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Kehilangan air daun pada umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air ke dalam daun dari berkas pembuluh, yaitu pergerakan air dari sistem pembuluh dari akar ke pucuk dan bahkan dari tanah ke akar. Ada banyak langkah di mana perpindahan air dan banyak faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Lalu transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu aliran udara, kelembapan, dan tersedianya air tanah. Faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku stoma yang membuka dan menutupnya, dikontrol oleh perubahan tekanan turgor sel penjaga yang berkolaborasi dengan kadar ion kalium atau K+ di dalamnya. Selama stoma terbuka, terjadi pertukaran gas antara daun dengan atmosfer dan air akan hilang ke dalam atmosfer. Untuk mengukur itu, laju transpirasi tersebut dapat digunakan dengan fotometer. Sebagian besar transpirasi berlangsung melalui stoma dengan melalui kutikula daun dalam jumlah yang lebih sedikit. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Penyerapan air dari dalam tanah ke bagian atas tumbuhan memiliki arti bahwa tanaman tersebut harus melawan gaya gravitasi bumi untuk selalu mengakibatkan benda jatuh ke bawah. Akan tetapi, tanaman berhasil melakukan hal itu. Kuncinya ialah tanaman-tanaman ini harus menggunakan tekanan akar, tenaga kapilari, dan juga tarikan transpirasi. Namun pada tanaman-tanaman yang sangat tinggi yang berperan paling penting adalah tarikan transpirasi. Oleh karena itu, air kemudian dapat terus dibawa ke dalam akar, ke daun melawan arah gaya gravitasi, sehingga proses itu terjadi terus-menerus dan berlanjut. Proses penguapan air dari sel mesofil daun biasa kita sebut dengan proses transpirasi. Oleh karena itu, pengambilan air dengan cara ini biasa kita sebut dengan proses tarikan transpirasi selama akar terus-menerus menyerap air di dalam tanah dan transpirasi terus terjadi. Air akan terus dapat diangkat ke bagian atas sebuah tanaman. Proses transpirasi ini selain mengakibatkan penarikan air melawan gaya gravitasi bumi, juga dapat mendinginkan tanaman dan terus berada di bawah sinar matahari. Mereka juga tidak akan mudah mati karena terbakar oleh tarikan matahari karena adanya proses transpirasi. Terjadi penguapan air dan penguapan akan membantu menurunkan suhu tekanan. Selain itu, melalui proses transpirasi, tanaman juga akan mendapatkan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis agar berlangsungnya hidup tanaman dapat terus terjamin.